Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di wawancara eksklusif bersama dengan Tribun Lampung. Nah, hari ini wawancara eksklusif kita akan sudah menghadirkan maksudnya, Bapak Dr. Triyono, Rektor dari Universitas Megopak Tulang Bawang. Halo Pak. Ya. Iya. Ya, Mbak. Nah Pak, Bapak yang dari Tulang Bawang apa memang di Bandar Lampung? Kebetulan domisili di Bandar Lampung. Oh gitu. Hanya keseharian di kampus Tulang Bawang, Menggala. Ya. Oh iya, saya kira dari Tulang Bawang Pak. Ya. Iya, gimana Pak hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Dini sehat? Sehat Ya. Pak, kalau nggak sehat nggak di sini Pak. Iya, Bapak ini rektor dari Universitas Megopak Tulang Bawang ya Pak ya? Iya. Nah Pak, Megopak ini kalau saya tidak salah informasi ini sudah berdiri sejak tahun 2006 ya Pak ya? Nah, boleh diceritakan nggak Pak, itu gimana sih Pak Megopak ini saat itu tuh proses berdirinya itu seperti apa Pak? Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada para tribuner. Mudah-mudahan dimanapun pemirsa berada senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang terpenting di tengah kondisi pandemi kita COVID yang belum selesai ini Mbak ya. Jadi kita tetap jaga jarak juga ini. Udah jauhan ini Pak. Jadi berkenaan dengan Universitas Megopak Tulang Bawang, sedikit mungkin saya ceritakan tentang historisnya. Betul, Universitas Megopak Tulang Bawang itu berdiri sejak tahun 2006. Hanya saja bukan berdiri dalam artian membuka prodi-prodi baru ya. Tetapi Universitas Megopak Tulang Bawang ini dalam historisnya ini merupakan alih kelola. Jadi alih kelola dari Universitas Dirgantara Indonesia di Yogyakarta, kemudian dialih kelolakan ke Yayasan Megopak di Tulang Bawang. Nah, kemudian berubah nama menjadi Universitas Megopak Tulang Bawang. Nah, itu sejak tahun 2006, ini tentunya berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu nomor 252 DO ya tahun 2006. Pada waktu itu alih kelola sudah langsung 6 fakultas waktu itu. Jadi 6 fakultas dengan 10 program studi. Kemudian pada tahun 2010 kita nambah 1 fakultas lagi FKIP dan menjadi 12 program studi gitu Mbak. Jadi itu sedikit historisnya kenapa kemudian Universitas Megopak Tulang Bawang yang baru berumur 14 tahun tapi sudah punya 7 fakultas, 12 program studi. Nah, jadi wah banyak banget ini kan untuk di level Lampung tentunya. Nah, jadi historisnya memang alih kelola dari Universitas Dirgantara Indonesia di Jogja pindah ke Lampung dengan ganti nama Universitas Megopak Tulang Bawang. Mungkin itu Mbak. 14 tahun itu sebenarnya udah lama Pak. Ya, cukup lama. Iya. Kalau kita ibaratkan itu ya SMA apa SMA ya. Iya. Ya. Nah itu sekarang kan masih punyanya prodi Pak ya, apa sudah punya program magister? Untuk saat ini belum, tapi ke depan insya Allah sedang diupayakan ya kita untuk memperbaiki manajemen, kemudian mutu. Nah, ke depan mudah-mudahan mohon doa dan dukungannya dari masyarakat. Di tahun-tahun mendatang kita bisa buka pasca sarjana. Iya gitu ya kan, daripada menempuh pasca sarjana jauh-jauh gitu kan keluar Lampung gitu. Ternyata di Lampung pun kita juga sudah punya pasca sarjana ya Pak ya. Dan orang-orang yang dari Tulang Bawang juga nggak perlu jauh-jauh gitu kan. Iya. Nah Pak, saya penasaran nih Pak, namanya Megopak itu ada maknanya nggak Pak sebenarnya? Betul. Jadi nama Megopak ini sebenarnya di satu sisi sakral Mbak, ya, di satu sisi historisnya ini dalam. Jadi kalau kita buka sejarah, Menggala ini, Tulang Bawang ini ternyata di era penjajahan dulu Belanda itu terkenal dengan Faris van Lampung. Kalau Bandung itu Faris van Java ya. Jadi Menggala ini mendapat julukan Faris van Lampung. Karena memang dulu pusat pendidikan ya di awal-awal penjajahan waktu itu ada di Tulang Bawang ya. Hindi School itu dulu di Tulang Bawang jadi sebagai pusat pendidikan. Kemudian Tulang Bawang itu juga
memiliki kerajaan Tulang Bawang ya, yang itu cukup terkenal. Kemudian di Tulang Bawang juga sebagai pusat perdagangan. Nah, jadi ketika kita kilas balik ke sejarah itu luar biasa. Maka berdirinya Universitas Megopak Tulang Bawang itu juga salah satu pelopornya itu adalah tokoh-tokoh adat. Nah, karena kebetulan di Tulang Bawang itu ada 4 marga, maka Megopak itu artinya itu adalah 4 marga. Jadi Mego itu marga, Pak itu 4. Nah, jadi karena di Tulang Bawang itu ada 4 marga. Marga Buai Bulan, Buai Umpu, Buai Aji, dan Buai Tegamuan. Nah, 4 marga inilah yang waktu itu di awal-awal pendirian Universitas Megopak Tulang Bawang itu mensupport kurator ya, pendiri dalam hal ini waktu itu di masa kepemimpinan Bapak Abdurrahman Sarbini ya, waktu itu Bupati Tulang Bawang, yang beliau memiliki sebuah impian yang besar bahwa di daerah pun bisa untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi. Nah, pada saat itu kan orang berduyun-duyun untuk melanjutkan kuliah itu ke Bandar Lampung ya, semua terpusat di Bandar Lampung. Dan di awal-awal sejarahnya memang banyak yang mencibir lah, masa Pak kabupaten itu bisa mendirikan kampus. Nah, tapi ternyata dengan perjuangan, dukungan tokoh masyarakat, tokoh adat gitu ya, di 2006 itu ternyata bisa berdiri Universitas Megopak Tulang Bawang, kurang lebih sekitar 3 tahunan karena kampus masih dalam proses pembangunan waktu itu. Sementara di awal-awal berdirinya itu di Islamic Center Tulang Bawang. Baru kemudian di tahun 2009 sudah menempati gedung baru, pas posisinya di depan Rumah Sakit Menggala gitu ya. Jadi untuk gedung rektorat itu 7 lantai, kemudian untuk gedung perkuliahan itu ada 3 lantai dengan luas lahan 30 hektar, Mbak. Nah, mungkin jadi itu sakral dan ini karena berdasarkan 4 marga itu. Ya makanya kadang beberapa masyarakat menjadi sebuah ketertarikan, ini kampus apa? Kok ada istilah park gitu kan, seperti Jurassic Park gitu. Sampai Palembang itu kadang pengen hadir, ini Jurassic Park mana? Nah, padahal Universitas Megopak Tulang Bawang gitu, Pak. Berarti saat itu pas universitasnya berdiri sambutannya luar biasa Pak ya? Gitu. Luar biasa gitu ya. Iya. Nah, Universitas Megopak ini kan sudah 14 tahun ya tadi Bapak bilang. Betul, iya. Nah, sampai sejauh ini Pak, ini kan sudah mau akhir tahun 2020 ya. Itu pencapaian apa saja sih Pak yang sudah diraih oleh universitas ini Pak? Iya. Jadi usia Universitas Megopak Tulang Bawang yang ke-14 tahun. Kebetulan Oktober kemarin kita baru Dies Natalis ya, ulang tahun yang ke-14, tepatnya di 30 Oktober 2006 kelahirannya itu. Nah, saya sendiri itu baru diamanahi sebagai rektor kurang lebih 1 tahun ini. Jadi belum lama menggantikan rektor sebelumnya. Jadi sudah kepemimpinan yang ke-5 saya ya di Universitas Megopak Tulang Bawang. Nah, tentunya dari awal-awal berdirinya Universitas Megopak Tulang Bawang, semua pimpinan itu orientasinya untuk pengembangan. Nah, jadi 14 tahun Universitas Megopak Tulang Bawang hadir di bumi Lampung, itu sudah menghasilkan alumni lulusan sebanyak 1.430 alumni kita yang terserap di masyarakat, ada yang jadi ASN ya, kemudian di BUMN, kemudian di swasta, dan bidang-bidang yang lainnya. Artinya 14 tahun Universitas Megopak Tulang Bawang berdiri, itu sumbangsinya sudah dirasakan oleh masyarakat. Kemudian 14 tahun ini juga capaian-capaian Universitas Megopak Tulang Bawang, selain tadi kita mensubsidi SDM dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun daerah gitu ya. Itu beberapa capaian ya, kita menjalin kerjasama ya lintas sektoral, baik dengan instansi-instansi pemerintah di daerah, nasional, atau kemudian stakeholder yang lainnya. Kemudian capaian yang lain
Ya, alhamdulillah ya untuk akreditasi juga selama ini sudah berjalan dan dalam waktu dekat ini pun kita sedang mengupayakan ya untuk visitasi, reakreditasi ulang dan harapannya kita secara grade nilai itu bisa naik gitu ya. Dari yang sebelumnya baik bisa menjadi baik sekali. Nah, itu harapan kita ke depan. Capaian yang lainnya dari sisi anak didik kami gitu ya. Itu beberapa prestasi juga sudah banyak karya-karya tulis yang dihasilkan oleh putra-putri kami dalam bentuk buku, kemudian puisi dan lain sebagainya. Itu Mbak. Anak didiknya tuh sudah banyak yang berprestasi ya Pak ya. Nah, itu kan yang sudah dicapai Pak. Kalau yang masih jadi PR, belum tercapai, itu sampai sekarang itu ada nggak Pak? Saat ini yang menjadi PR kita ini dalam rangka pembenahan mutu ya, mutu dan manajemen internal karena posisi di daerah itu terkadang orang melihatnya sebelah mata. Kami kemudian terobsesi dan berupaya bagaimana walaupun kita di daerah tapi itu bisa memberikan sumbangsih ya. Artinya tulang bawang ini kan sebagai lintas timur ya menuju lintas timur Sumatera, kemudian daerah penyangganya itu seperti tulang bawang barat, Mesuji itu ya, Lampung Tengah. Nah, ini merupakan potensi yang tentunya bisa disinergikan dengan perguruan tinggi seperti Universitas Megopak Tulang Bawang. Maka beberapa obsesi kita ke depan itu diantaranya adalah memperbaiki akreditasi ini ya, terus kita baik akreditasi prodi, kemudian akreditasi institusi ini sedang kita upayakan. Nah, tentunya ini tidak semata-mata bisa kita jalankan sendiri secara internal. Maka kita juga kolaborasi dengan yayasan, kemudian stakeholder yang lain, Pemda untuk sama-sama sinergi ya dalam membangun pendidikan tinggi di bumi Lampung ini. Ya, kalau saya boleh tahu akreditasinya saat ini apa Pak? Untuk saat ini itu rata-rata posisinya baik ya. Kalau posisi di aturan yang terbaru itu kan sekarang tidak ABC lagi Mbak. Jadi akreditasi itu sekarang baik sekali, unggul. Nah, kita memang karena rata-rata baru 1 kali akreditasi, itu rata-rata prodi itu masih baik. Nah, ini kita sedang mengupayakan ke nilai grade baik sekali gitu. Kalau akreditasi universitasnya apa baik juga? Universitas baru akan diusulkan tahun 2021. Itu ya. Harapannya universitasnya bisa nanti akreditasinya baik juga ya? Betul, iya. Iya, saya baru tahu Pak, ternyata akreditasi itu bukan lagi A, B, ABC, C ya. gitu ya. Jadul benar ya saya dulu ya ABC. Nah, ternyata baik sekali, unggul ya. gitu. Ya semoga kedepannya bisa unggul ya Pak ya. Amin. Iya. Nah, sewaktu itu Pak, sewaktu Universitas Megopak itu berdiri Pak ya, itu animo dari masyarakat itu Bapak bilang kan luar biasa ya. Itu gimana Pak? Itu apakah banyak langsung yang mendaftar jadi mahasiswa Pak saat itu? Di awal-awal ketika kita lihat grafik ya, itu memang luar biasa banyaknya. Jadi waktu itu program pemerintah Kabupaten Tulang Bawang juga memberikan beasiswa khususnya kepada putra daerah Tulang Bawang. Nah, maka di awal-awal tahun 2006, 2007, 2008 mahasiswa kita masih cenderung tinggi gitu ya. Bahkan di tahun 2014 itu pendaftar yang ke Universitas Megopak Tulang Bawang itu mencapai 3.125 gitu ya di 2014. Nah, hanya saja kemudian mengalami memang fluktuasi gitu ya, naik turun, dan ini saya rasa semua perguruan tinggi mengalami seperti itu, naik turun dalam hal penerimaan mahasiswa baru karena tentunya banyak faktor ya, terutama di faktor ekonomi kondisi masyarakat kita. Nah, saat ini mahasiswa kita yang aktif itu 2.290 itu mahasiswa aktif kita yang terdata di PD Dikti gitu ya. Itu Mbak. Di tengah COVID sekarang ini masih tinggi nggak Pak antusiasnya? Relatif ya, hanya saja kalau dilihat penurunan ya memang menurun semenjak COVID ini.
Oke, tapi wajar ya Pak ya, namanya juga Wajar, COVID iya. kan ya. Ibaratnya tuh kalau ada orang yang bilang itu tuh ini adalah musibah yang tidak bisa dihindari gitu ya Betul. Pak ya. Heeh, iya. Nah kalau ini kan, COVID ya Pak ya, beberapa kan sudah, ada yang masih daring, ada yang sudah tatap muka gitu. Kalau di Megopark sendiri gimana Pak? Jadi kita buat 2 opsi. Opsi pertama memang, daring ya, sesuai instruksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa di masa pandemi ini memang ditekankan untuk perkuliahan itu secara daring. Dan kita sejak 2 semester ini, semester kemarin, dan saat ini kita juga masih daring. Hanya beberapa aktivitas perkuliahan yang memang memerlukan praktek gitu ya. Nah, itu kita ya di kampus, tapi tentunya tetap dengan menjaga protokol COVID-19. Kemudian seperti kegiatan seminar proposal ya, kemudian bimbingan, itu masing-masing dosen itu kadang kombinasi ya. Ada yang by email gitu ya, Zoom, kemudian ada juga pada saat ujian itu tetap tatap muka gitu ya. Ya, tapi sekali lagi di kampus kita taat aturan pemerintah, kita sediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk pencegahan COVID-19 ini. Berarti mungkin salah satunya tuh, ada hand sanitizer, Betul. ada Cuci tangan gitu ya. disinfektan, cuci tangan, dan mungkin pasti antar mahasiswa itu ada jaga jarak Betul, Pak ya. kursinya pun kita setel jarak. Heeh, iya. Nah tapi untuk wisudanya juga tetap mesti daring? Untuk wisuda ya, karena kita ini kan tidak ribuan seperti kampus-kampus PTN yang lain. Ini rencana kita Desember ini mau melaksanakan wisuda. Nah, ini masih dalam tahap dibicarakan di internal. Ada yang menghendaki tetap luring hadir, hanya menggunakan shift gitu Mbak. Jadi sehari itu 4 kali gitu kan. Nah, tentunya dengan menghindari kerumunan massa yang besar itu gitu kan. Bapak sendiri inginnya gimana? Tetap luring atau daring kan? Ya. Karena ini momentum ya yang ditunggu-tunggu mahasiswa, ya barangkali saya juga menghendaki tetap luring ya, hanya kita batasi gitu ya, kita bagi shift gitu ya, tidak terlalu banyak langsung, dan protokol tetap kita jaga. Mahasiswa pasti pengennya luring ya Pak ya, kan sekali seumur hidup Betul, gitu. iya. Belum tentu kan setelah ini mereka bisa S2 Iya, gitu kan. Iya. Nah, Pak, kan universitas ini kan hadir kan pasti salah satu alasannya itu kan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ya. Nah, kalau Bapak lihat ya Pak, kualitas pendidikan di Indonesia khususnya di Lampung ini gimana Pak? Dari tahun ke tahun ya, kalau kita cermati dunia pendidikan kita itu grade-nya selalu naik Mbak ya. Di Lampung dulu di awal-awal itu yang universitas itu ya, level universitas itu hanya ada 3, sekarang sudah sampai 7. Nah, ini kan artinya dengan kehadiran perguruan-perguruan tinggi di Lampung khususnya, itu berarti minat akan masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi itu tinggi. Nah, ini kan menjadi indikator bahwa dengan bermunculannya kampus-kampus ya di bumi Lampung ini, itu menandakan daya keinginan masyarakat untuk putra-putrinya masuk ke perguruan tinggi itu tinggi. Nah, ini juga ketika kita lihat indeks pendidikan di Lampung untuk perguruan tinggi juga grafiknya itu naik gitu ya. Nah, hanya memang diakui masih bertumpu di ibu kota, dalam hal ini Bandar Lampung. Nah, mungkin dalam hal ini perlu juga dibuat sebuah program pendidikan bagaimana pemerataan gitu ya. Ya, jika bisa itu di tiap kabupaten kota itu ada kampus, sehingga mahasiswa itu menjadi terpolarisasi di masing-masing daerah. Nah, kan gitu yang kita harapkan. Tapi secara umum pendidikan tinggi dan dunia pendidikan di Lampung saya perhatikan itu tumbuh dengan pesat, kemudian maju ya, masing-masing kampus berkompetisi secara sehat, masing-masing kampus saling sinergi gitu ya. Ada wadah kita itu namanya APTISI Mbak ya, jadi Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta, itu kita saling sinergi ya, saling membantu satu sama lain gitu kan.
di Tulang Bawang Pak itu kualitas pendidikan gimana pas sudah maju, sudah baik? Kalau Bapak lihat? Untuk di Tulang Bawang ya, sepengetahuan saya itu baru ada 2 perguruan tinggi. Satu kita Universitas Megopak Tulang Bawang, satu-satunya universitas ya di Tulang Bawang. Kemudian yang kedua STAI ya, ada STAI Tulang Bawang di daerah Uni 2. Nah, jadi dari sisi SDM ya relatif ya Mbak kalau di daerah, dari tingkat siswa SMK SMA-nya pun itu cukup berimbang. Hanya saja ya memang itu ya berdasarkan beberapa evaluasi kita, kecenderungan di daerah itu masih berkeinginan untuk studinya itu lanjutnya itu ke Jawa. Jadi kalau nggak ke Bandar Lampung itu ya ke Jawa gitu ya, Jogja lah, Bandung dan sebagainya. Nah, justru ini herannya saya ya, berdasarkan laporan data mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi, khususnya di Universitas Megopak Tulang Bawang, itu justru banyak putra-putra dari luar daerah. Jadi dari Oki, dari Palembang, Jambi itu justru yang masuk ke Universitas Megopak Tulang Bawang. Ya, jadi kalau dipresentasi dari daerah Tulang Bawang itu sendiri itu masih rendah dibandingkan dengan yang berasal dari daerah lain. Tapi itu mungkin asumsinya orang ketika kuliah pengennya kalau enggak ke Bandar Lampung ya ke Jawa gitu ya. Padahal kuliah di mana saja itu kan prinsipnya itu sama, tergantung kita mengembangkan dirinya gitu ya. Ya memang sih Pak, masih banyak orang berpendapat itu kalau mau jadi yang terbaik harus di universitas yang terbaik gitu. Padahal sebenarnya kalau menurut saya itu tergantung ini Pak ya. Ya nggak sih Pak? Tergantung gimana kita menjalani pendidikan, tergantung gimana otaknya. Ya, nah Pak, kalau Bapak melihat ya, apakah masih ada perlu penguatan kualitas pendidikan di Lampung dan di Tulang Bawang ini Pak? Sangat perlu Mbak. Jadi ya namanya era itu kan selalu berkembang dan bertumbuh terus. Ya sama di dunia pemberitaan pun ya, sekarang ini kan media-media cetak sudah mulai tergeser dengan media online gitu ya. Nah, maka di dunia pendidikan tinggi pun demikian gitu ya. Jadi memang perlu terobosan-terobosan ke depan bagaimana perguruan tinggi itu tidak hanya berkutat di buku-buku saja. Nah, maka disinilah kemudian pengembangan IT gitu ya, pelayanan itu harus terus dilaksanakan oleh perguruan tinggi dalam rangka inovasi ya, ke arah kemajuan zaman. Berarti inovasi itu masih tetap harus dilakukan. Kita betul. Ya, jangan yang stuck aja Pak ya. Nanti nggak maju-maju gitu ya Pak ya. Nah, gimana Pak kalau jalinan kerjasama antara Universitas Megopak ini dengan pemerintah Kabupaten di Tulang Bawang ini Pak dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan ini Pak? Ya. Jadi dengan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang kita selama ini sinergi gitu ya, dari 2006 terutama dari suplai SDM siswa, calon mahasiswanya itu juga banyak yang bersumber dari Tulang Bawang. Kita sering komunikasi dengan pemerintah daerah, baik dinas terkait gitu ya, sekda, bupati. Kita selama ini ya jalin gitu ya, terkait kemudian ada naik turun, fluktuatif dalam kerjasamanya, yaitu hal yang relatif gitu ya. Tetapi secara umum kita sama-sama saling berorientasi ya, kolaborasi gitu ya, bagaimana sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Hanya kadang barangkali mungkin caranya yang sedikit berbeda gitu ya, sesuai dengan tupoksinya masing-masing gitu. Kerjasama sudah terjalin dengan baik ya Pak ya sebenarnya, karena kan memang Pemkab itu kan sudah pasti mendukung ya Pak ya. Iya. Nah tadi kan Bapak kan bilang ada 12 berapa Pak jurusan ya? 12 program studi. 12 program studi. Itu apa aja? Apa nggak Pak? Baik, hafal insya Allah. Jadi 12 program studi ini itu ada di 7 fakultas. Jadi fakultas yang pertama itu FKIP ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, itu kita ada 2 prodi, Pendidikan Ekonomi dan Pendidikan Sejarah. Kemudian fakultas yang kedua itu FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ini kita ada 1 prodi Hubungan Internasional.
Kemudian yang ketiga, Fakultas Pertanian, kita ada program studi agroteknologi. Kemudian Fakultas Teknik, kita ada 4 prodi, teknik sipil, industri, mesin, ya, dan elektro. Kemudian Fakultas Ekonomi, itu kita ada 2 prodi, akuntansi dan manajemen. Kemudian Fakultas MIPA, kita ada teknik informatika. Dan terakhir itu Fakultas Hukum, ya, kita ada prodi ilmu hukum itu. Iya, Pak. Jadi sebenarnya untuk level daerah dengan 7 fakultas dan 12 prodi itu sudah komplit sebenarnya. Artinya tidak perlu lah ya keluar daerah untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Nah, kita berencana di tahun-tahun mendatang gitu ya, sedang berproses, kita akan membuka prodi-prodi baru yang bagaimana itu dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat, seperti prodi pariwisata, ya, kemudian prodi komunikasi, lebih ke jurnalistiknya gitu ya. Nah, mungkin nanti ke depan bisa ditambah MOU lagi dengan Tribun Lampung gitu ya. Karena 2010 itu dulu saya pernah menemani rektor yang terdahulu, kita MOU dengan Tribun Lampung gitu ya. Mahasiswa Megopak itu pernah 2 kali kita kirim ke sini untuk magang, untuk PKL dulu pernah. Gitu. Ditambah juga fakultas kedokteran ya Pak ya. Insya Allah. Iya. Iya, apalagi kan kita ngelihat itu yang lagi di tengah pandemi kayak gini kan, tenaga kesehatan kan masih agak kurang gitu ya Pak ya, kewalahan lah ya. Mungkin perlu ditambah lagi dari Megopak. Iya Pak. Nah, oh ya Pak, tadi Pak ya kan Megopak kan saat ini kan ada yang daring juga ya Pak ya. Nah itu kan salah satu masalah yang dihadapin mahasiswa itu daring itu sebenarnya bukan belajarnya, kuotanya ya kan Pak. Iya, karena kan kuota kan nyedot banget Pak, apalagi kalau ada Zoom sama dosennya ya kan. Nah itu kalau dari Megopaknya sendiri ada nggak Pak bantuan kuotanya Pak? Ya, jadi karena kebetulan terkait bantuan kuota ini kan program pemerintah pusat ya. Jadi pemerintah pusat itu sudah berjalan Oktober November ini itu memberikan bantuan kuota ternyata Mbak, sampai 50 giga. Hanya memang 50 giga ini itu tidak pure untuk umum ya. 30 gigabyte itu sudah terakomodir di program-program pendidikan. Nah, yang sisanya itu umum dan pembelajaran secara e-learning gitu ya. Nah, jadi karena sudah ada program pemerintah ini, sejauh ini dari kampus kita tidak memberikan bantuan gitu ya. Dan mahasiswa juga tidak ada keluhan, sudah cukup terbantu dengan bantuan program pemerintah itu. Kita hanya mintakan data diri mahasiswa dan nomor HP, kemudian oleh operator kampus kita upload ya ke sistem Dikti. Nah, ini sudah berjalan 2 bulan ini, alhamdulillah tidak hanya mahasiswa tapi dosen juga terbantu untuk bantuan kuota internet ini. Iya, itu udah merata Pak, dapat semua sudah ya? Belum ya, belum 100% karena tergantung mahasiswanya itu mengirimkan data diri dan nomor handphone enggak gitu. Kadang ada operator itu sudah berulang kali gitu ya mengingatkan segera, tapi belum ya, berarti belum diusulkan kalau belum menyerahkan nomor handphone. Iya, nah ini mungkin ada mahasiswa yang nonton ya, cepetan isi datanya gitu. Silakan yang belum mendapatkan bantuan kuota. Iya. Ya nanti jangan sampai alasannya nggak bisa belajar daring karena nggak ada kuota gitu ya kan. Nah, Pak kalau belajar kan masih ada yang daring nih. Terus kalau kegiatan mahasiswanya, organisasinya itu gimana Pak? Terhenti atau mereka ikutan daring juga? Nah, untuk organisasi kemahasiswaan kita itu ada sekitar kurang lebih 17 UKM gitu ya. Jadi semenjak pandemi Covid ini, sejak Maret memang aktivitasnya itu berkurang ya. Tidak seperti dulu anak-anak itu kalau sore itu aktivitas di kampus itu ya selesai kuliah. Nah, jadi sekarang berkurang, saya perhatikan, tapi ya kita maklumi dan memang harus seperti itu juga di tengah kondisi pandemi Covid ini. Nah, hanya saja beberapa kegiatan itu masih berjalan gitu ya. Seperti diskusi-diskusi mahasiswa, saya perhatikan itu dilaksanakan via Zoom gitu ya. Kemudian kegiatan-kegiatan ya UKM olahraga, saya perhatikan masih ya, kadang main futsal, kemudian volley, itu masih. Walaupun intensitasnya kadang sebulan 2 kali, tidak seperti dulu sebelum masa Covid gitu. Tidak ada larangan juga dari Bapak untuk mereka itu melakukan itu Pak ya?
kampus sifatnya menghimbau menjaga protokol itu saja, gitu Mbak. Jadi tidak ada larangan, tapi tetap harus ada prokesnya gitu ya. Jangan sampai enggak gitu. Nah, terakhir nih Pak, gimana sih Pak harapan Bapak ke depannya untuk Universitas Megopark ini? Harapan kami tentu Universitas Megopark ya, karena secara historis tadi saya katakan cukup sakral ya, didukung oleh 4 marga adat yang ada di Tulang Bawang. Jadi tentunya harapannya ya Universitas Megopark Tulang Bawang sampai kapanpun itu tetap ada, tetap berdiri sebagai bagian dalam proses pendidikan tinggi di Lampung ini. Nah, karena ketika kita menilik historisnya itu, harapan tokoh adat, tokoh masyarakat Tulang Bawang akan keberadaan Universitas Megopark Tulang Bawang ini sangat-sangat tinggi gitu ya, dan diakui berdasarkan testimoni dari masyarakat gitu ya, keberadaan Universitas Megopark Tulang Bawang ini sangat-sangat membantu sekali ya. Putra-putra daerah tidak harus keluar Tulang Bawang, bisa cukup kuliah di Universitas Megopark Tulang Bawang. Kita di kampus pun membuat program-program beasiswa gitu ya Mbak, ada program beasiswa Putra Inovasi Daerah gitu ya. Jadi kalau Anda putra-putra daerah itu yang memiliki inovasi itu Mbak, itu kita berikan beasiswa full sampai selesai. Nah, kan kadang ada di suatu daerah itu yang menciptakan sebuah inovasi gitu ya, umpamanya air yang tadinya keruh bisa menjadi bening. Nah, ini kan ide ini yang mahal. Kita kemudian berikan bantuan beasiswa. Kalau mau kuliah di Megopark silakan gratis. Kemudian beasiswa Hafiz Quran pun ya kita fasilitasi. Bantuan yang lain itu seperti bantuan untuk yang kurang mampu gitu ya, untuk mahasiswa yang berprestasi kita pun berikan gitu ya. Jadi kita dan kami semua Sivitas Akademika Universitas Megopark Tulang Bawang tentunya berharap keberadaan Megopark ini terus ada ya sampai kapanpun. Itu poin pertama. Poin kedua, kehadiran Universitas Megopark Tulang Bawang ini mudah-mudahan menjadi salah satu solusi gitu ya, dan sebagai partner dari pemerintah daerah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya di Tulang Bawang dan umumnya di Lampung dan Indonesia. Kemudian yang poin ketiga, harapan kita dengan keberadaan Universitas Megopark Tulang Bawang ini tentunya kami sebagai institusi pendidikan itu tidak bisa berjalan sendiri Mbak ya. Kami membuka diri, kami mengajak sinergi, kolaborasi dan berpartner dengan semua stakeholder, pemerintah daerah, media cetak ya seperti Tribun Lampung, kemudian swasta, LSM, NGO. Kami membuka diri karena tidak ada suatu kemajuan dimanapun itu tanpa adanya kerjasama dan kolaborasi dengan pihak lain. Maka kita sadar walaupun kita katakanlah gudangnya itu ya, kampus itu gudangnya insan cendekia, tapi kita sadar diri ada hal-hal yang juga perlu kita kolaborasikan. Dan yang terakhir kita berharap Universitas Megopark Tulang Bawang ke depan tentunya dukungan dan support ya dari semua pihak. Mudah-mudahan Megopark ini bisa terus eksis dan jaya sampai kapanpun. Itu Mbak. Amin. Jadi jangan ragu untuk kuliah di Betul, Megopark ya. silakan daftarkan. Diajak langsung loh sama rektornya untuk daftar ya. Karena di sini dikasih kesempatan untuk bisa berkembang, mengembangkan diri gitu ya Pak ya. Terbukti dengan adanya beasiswa full sampai wisuda ya Pak ya. Jadi tinggal belajar aja udah pokoknya di sana itu. Baik Pak Dr. Triyono, terima kasih banyak ya Pak ya waktunya. Sama-sama Mbak Dini. Ya, masih ada kesibukan lain ya Pak ya? Ini rencana ini apa? Ada rapat kerja pimpinan perguruan tinggi sewilayah 2. Nah, jadi mungkin kalau rekan-rekan Tribun mau hadir juga boleh tuh nanti. Iya, terima kasih ya Pak ya sudah menyempatkan waktunya datang ke Tribun. Sama-sama Mbak Dini. Iya. Baik Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan Dr. Triyono. Semoga obrolan bermanfaat. Sampai jumpa di wawancara eksklusif selanjutnya. Assalamualaikum.